Ah, halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Sebelum teman-teman nonton video yang teman-teman tuh pilih ini, aku mau ngasih tahu info dulu ya. Kalau misalkan di bulan Maret ini kita adain seminar online lagi. Nah, aku yakin teman-teman juga banyak banget yang mau ikutan seminar online juga, supaya kita bisa ngobrol soal budidaya lobster air tawar kan. Nah, di bulan Maret ini, kalau nggak salah di tanggal 14 kemarin kan aku sudah ngadain seminar offline tuh. Nah, tanggal 7 aku juga ngadain seminar online. Di tanggal 21 Maret ini nanti aku juga akan ngadakan seminar online lagi untuk teman-teman yang mungkin pengen belajar seputar budidaya lobster air tawar juga, tapi kamu terlalu jauh untuk datang ke sini. Jadi seminar online ini bisa kamu ikutin via Zoom dan kamu bisa belajar sendiri juga di rumah. Nanti kamu dapat semua materi yang akan kita bahas. Nah, kita bahas soal apa aja, mulai dari budidaya lobster air tawar, siklus, fase, kemudian proses gimana caranya pemberian pakan yang baik dan benar. Dan kita juga akan membahas soal hama. Nah, hama ini gimana caranya untuk mengatasi hama-hama yang ada di kolam kita. Dan teman-teman cukup membayar registrasi hanya Rp200.000 aja. Dan teman-teman sudah dapat voucher yang bisa kamu pakai di Tokopedia kita, itu senilai Rp1.000.000. Dan kita adalah satu-satunya yang berani memberikan voucher ini untuk teman-teman semua. Tentunya untuk yang ikut seminar kita ya. Jadi teman-teman ikutan seminar ini karena ini kesempatan terakhir di bulan Maret ini, yaitu di tanggal 21 Maret. Jangan sampai ketinggalan teman-teman, langsung hubungi admin kita. Jadi gitu dulu, selamat menonton. Halo teman-teman, di video kali ini kita mau mereview alat untuk tes pH, TDS, sama amonia. Cuman meskipun ini nanti akan di syuting jadi satu, tapi untuk kontennya nanti akan kita bagi sendiri-sendiri ya. Misalkan untuk konten yang pertama review alat pH, kemudian konten yang kedua review alat TDS, konten yang ketiga review alat amonia. Kenapa kok aku pisah-pisah kayak gitu? Supaya nanti pembahasannya jelas dan memang benar-benar membahas salah satu alat aja. Soalnya gini, kalau misalkan tiga-tiganya aku jadiin satu konten, satu videonya kelamaan. Karena aku yakin teman-teman juga nggak akan nonton sampai habis gitu loh. Nah, pertama-tama jelas nanti yang akan aku review itu alat pH dulu. Setelah aku review alat pH, konten berikutnya nanti adalah alat TDS. Habis itu konten berikutnya baru alat yang amonia. Jadi kontennya akan aku bikin terpisah sendiri-sendiri, review berbagai jenis alat itu tadi. Dan kenapa kok teman-teman harus memakai alat pH, alat TDS, alat amonia untuk ngecek kolamnya masing-masing. Jadi memang beberapa variabel dalam budidaya itu memang kamu harus perhatikan teman-teman. Dan kita akan mereview satu persatu nanti di kantor. Pertama-tama aku harus ke kantor dulu. Habis dari kantor nanti aku ke gudang, ambil barangnya, terus kita tes bareng-bareng. Kita bikin konten nanti di depan kantor aja, di depan halaman aja. Jadi kayak gitu. Oke, kita berangkat dulu yuk ke kantor. Aku ambil peralatannya. Tetap ya, ini nanti teman-teman kalau misalkan mau tahu soal pH, cari konten yang soal pH. Mau tahu soal review soal TDS, cari soal TDS. Mau review soal amonia, cari soal amonia. Jadi kayak gitu. Karena 3 alat ini akan kita review dan kita shoot secara bersamaan, tapi kontennya dibagi jadi 3. Oke, ikuti terus. Kantor lagi libur gak ada orang, jadi lumayan aku bisa bikin konten gak diganggu sama anak-anak, gak diganggu sama orang kerja. Ayo kita review alat pH, TDS, sama amoniaknya. Halo Mbak.
Kita ambil alatnya dulu. Mana ya? Oke, ini terus sehat. Nah, sekarang kita akan membahas soal TDS ya teman-teman ya. Jadi di sini TDS ini kita menggunakan TDS basic, di mana ada controlling suhunya juga. TDS ini apa namanya? Di sini nanti ada 3 tombol ya, ada tombol on, off, shift, dan hold. Di tombol on off ya kayak biasanya untuk nyalain, kemudian shift ini untuk mengganti apa namanya? Kalibrasi yang akan kalian pakai. Usahain gunakan sampai ke ppm untuk menghitung kadar TDS nya teman-teman. Terus kalau hold ini ketika nanti dimasukin, teman-teman tinggal klik hold untuk melihat ininya aja, berapa yang ada di sana kayak gitu. Shiftnya ini bisa sampai 4 kali ya, jadi mulai dari nge-shift yang kadar airnya TDS atau EC yang akan dipilih, atau teman-teman biasa pakai suhu Fahrenheit atau suhu Celcius. Jadi alat ini bisa untuk ngecek TDS, ngecek EC, sama ngecek suhu. Jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman cek pakai alat ini. Dan alat ini juga relatif murah, teman-teman bisa cari di Tokopedia kita. Ini bisa beli di sana, Tokopedia kita namanya Tama Lobster. Nah, pertama-tama untuk menggunakan TDS ini adalah teman-teman shift ya, ketik shiftnya dulu sampai ke yang teman-teman cek ini kalibrasinya adalah TDS. Ciri khasnya adalah di sini ada ppm-nya. Kemudian sama muncul suhu Celcius di sini. Kalau misalkan pakai Fahrenheit agak bingung, kalau aku sih agak bingung, aku mending pakai Celcius. Setelah itu teman-teman masukin juga di sini. Kalau TDS ini langsung muncul. TDS langsung muncul, di mana nanti akan muncul angka TDS kalian dan suhu kalian yang ada di dalam kolam. Nah, setelah sudah muncul langsung, teman-teman jangan lupa ketik hold. Nah, dengan ketik hold si TDS ini akan berhenti untuk mengkalibrasi dan langsung keluar. Kalau TDS ini cepat banget munculnya angkanya dan muncul langsung nominal ppm TDS yang ada di situ. Di kolamku 218, ini berarti mineralnya sudah cukup. Dan teman-teman lihat konten-kontenku yang di hari ini kan kita kan cek ada 3 alat ya, pH, TDS, sama amonia. Tadi di pH-nya 6,8 karena TDS-nya udah cukup. Aku ngerasa pH-nya nggak perlu ditambahin lagi. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan pH-nya ini aku tambahin lagi, range untuk amoniaknya ini nanti akan agak lumayan susah untuk menjaga amoniaknya. TDS juga sama dengan pH, itu harus kamu cek setiap 1 hari sekali, setiap sore. Jadi agak simple ceknya. Dan teman-teman usahakan pakai tabel data untuk mencatat semua data-data yang mungkin sudah ada. Jadi kayak gitu sih. Oke, dari aku kayak gitu dulu teman-teman. Thank you semua yang sudah nonton. Kalau misalkan ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa teman-teman ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya, karena nyalain tombol loncengnya itu gratis. Kalau kalian nggak nyalain tombol loncengnya, berarti kalian akan ketinggalan kesempatan untuk ngobrol bareng sama aku lewat live YouTube. Karena ketika live YouTube itu kita akan ngobrolin soal budidaya lobster air tawar, dari keluh kesahnya kalian ketika budidaya lobster air tawar di luar sana. Jadi gitu dulu. Thank you semua and see you next time. Bye.